Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Sebelum membahas lebih lanjut, Ibu ingin bertanya dulu, apakah di sini sudah ada yang pernah mendengar tentang Andalusia? Sudah. Ya, apa itu Andalusia? Ya, Andalusia itu daerah di Spanyol yang dulunya pernah dikuasai oleh umat muslim. Selain itu, Andalusia juga tempat berdirinya kerajaan Islam yang megah. Misalnya sejarah, dibaca bersama-sama ya sampai titik. Setelah Bani Umayyah jatuh di Damaskus pada tahun 750 Masehi, Abdurrahman Al-Damir melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan pemerintahan baru di Cordoba pada 756 Masehi. Ya, di bawah kepemimpinan Abdurrahman III dan Hakam II, Andalusia itu juga berkembang pesat menjadi pusat peradaban Islam yang maju, terutama dalam bidang pengetahuan, pendidikan, dan seni. Cordoba juga dikenal memiliki perpustakaan dan universitas ternama di Eropa. Namun, setelah wafatnya para pemimpin kuat tersebut, terjadi perebutan kekuasaan dan konflik internal yang menyebabkan pemerintahan itu melemah. Sehingga pada tahun 1031 Masehi, Daulah Umayyah itu yang di Andalusia itu runtuh dan wilayahnya itu terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut dengan Mulk al-Tawaif. Selanjutnya ada khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama ada Abdurrahman I bin Muawiyah. Beliau bergelar sebagai Ad-Dahil. Beliau juga keturunan Umayyah yang lolos dari pembantaian Abbasiyah dan mendirikan pemerintahan baru di Andalusia dengan pusat di Cordoba. Beliau juga membangun istana dan masjid agung di Cordoba, melarang propaganda Abbasiyah, serta dikenal sebagai pemimpin yang berani, bijak, dan adil tanpa membeda-bedakan suku atau agama. Selanjutnya Hisham I bin Abdurrahman. Tolong dibaca Mbak Lutfi. Hisham I dikenal sebagai pemimpin yang adil, taat beragama, dan peduli kepada rakyat. Ia memperindah kota Cordoba dengan bantuan dan bangunan dan taman-taman, serta memperbaiki infrastruktur yang telah ada. Yang kedua, tolong dibaca Mbak Misha. Berbeda dari Al-Hakam I bin Hisham. Berbeda dari ayahnya, Al-Hakam I memperkuat kekuasaan politik dan mengurangi pengaruh ulama fikih dalam pemerintahan. Yang keempat ada Abdurrahman II bin Al-Hakam. Beliau bergelar menjadi Al-Ausad. Abdurrahman II memerintah pada masa yang penuh kedamaian. Ia juga membangun banyak infrastruktur seperti saluran air dari pegunungan, jalan-jalan kota, masjid, dan istana. Selanjutnya yang kelima ada Muhammad I bin Abdurrahman II. Muhammad I terkenal sebagai penengah antara mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Selanjutnya yang keenam tolong dibaca Mbak Ulia. Al-Mundir naik tahta menggantikan ayahnya dalam keadaan politik yang kacau dan penuh pemberontakan. Selanjutnya yang ketujuh tolong dibaca Mbak Divinta. Abdullah memerintah selama 25 tahun dan menghadapi banyak pemberontakan dari tokoh lokal seperti Ibnu Marwan dan kelompok politik lainnya. Yang kedelapan tolong dibaca Mbak Alfi. Yang ke-8 Abdurrahman III. Abdurrahman III membawa Andalusia pada kejayaan tertinggi. Ia mengubah kedudukannya dari amir menjadi khalifah, memperkuat kekuasaan politik, ekonomi, dan militer. Yang ke-9 tolong dibaca Mbak Inayah. Al-Hakam II dikenal sebagai khalifah cendekiawan. Ia membangun perpustakaan besar, mengembangkan sekolah dan pusat ilmu, serta menjaga stabilitas politik. Dan yang terakhir adalah Hisham II. Hisham II ini diangkat menjadi khalifah saat berusia 10 tahun. Dan kepemimpinannya dianggap menjadi awal melemahnya persatuan di Andalusia. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia.
Pada masa Umayyah di Andalusia, ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat berkat kemakmuran ekonomi dan tanah yang subur. Andalusia juga menjadi pusat pembelajaran bagi Eropa dengan kemajuan dalam bidang astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, kimia, fisika, sejarah, sosiologi, dan sastra. Dan dalam bidang fikihnya, masyarakat mengikuti mazhab Maliki dengan tokoh seperti Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman dan Ibnu Hazm. Dalam bahasa Arabnya juga berkembang pesat dengan sastrawan terkenal seperti Ibnu Abdul Arabi dan Ibnu Al-Hazm. Dalam bidang seni dan musiknya, Ziryab memperkenalkan gaya musik dan tata busana baru. Dan dalam bidang filsafat, seperti tokoh Ibnu Majah dan Ibnu Rushd yang terkenal sebagai filsuf besar. Sedangkan dalam sains, Abbas Ibnu Firnas dan Ibrahim Al-Naqas membuat penemuan penting. Dalam kedokteran juga banyak dokter ahli yang muncul, termasuk perempuan. Dan dalam bidang sejarah dan geografi juga maju dengan tokoh seperti Ibnu Jubair, Ibnu Batutah, dan Ibnu Al-Khatib dan Ibnu Khaldun yang menulis karya besar yaitu Muqaddimah. Ya. Dari sini apakah ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Ya. Baik, Ibu punya game. Itu Qualizes Player. Caranya yang pertama, buka link atau masukkan kode kuis. Dan yang kedua, ketik kode kelas atau kuis yang diberikan guru. Yang ketiga, klik join kuis. Dan yang keempat, isi nama kamu lalu klik start. Ibu kirim dulu ya ininya. Silakan dikerjakan anak-anak. Yang mana? Mana? Waktunya 10 detik per soal ya anak-anak. Jadi kalau waktunya habis ya hangus. Gimana? Gimana? Ada yang masih belum bisa? Ayo yang masih memimpin Mbak Alfi siapa tuh? Baik, ternyata pemenangnya Mbak Alfi. Tolong yang merasa namanya maju. Ini ada reward sedikit dari Ibu. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan.
Baik, yang selanjutnya nilai yang dapat kita ambil dari sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama ada pengalaman baik dan buruk dari sejarah itu bisa dijadikan pelajaran untuk memperbaiki kehidupan dan membangun peradaban. Yang kedua, teori sejarah kebudayaan Islam dapat digunakan untuk menghadapi masalah kini dan masa depan. Yang ketiga, belajar sejarah menumbuhkan cara berpikir dewasa, luas, dan bijaksana. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap kebudayaan Islam masa lalu. Dan yang terakhir, ada mendorong semangat untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu. Baik, Ibu punya speaking. Nanti Ibu contohkan dulu, lalu kalian tirkan ya anak-anak? Iya, Bu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, Cinta sedang, cinta besar. Tepuk tangan buat ya, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Barokah fitini wa dunya wal akhirah. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama dahulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.